titik tengah dari kota PK2 itu sendiri. Liquid dengan M16-nya sudah mulai memantau ke arah depan berusaha untuk mencari info. Ini berarti pertemuan yang kedua ya dari Bigetron dan juga Box. Tadi untuk di Wrangle, Box bisa dibilang dicincang lah ya sama Bigetron Red Alliance. Dan sekarang apakah Bigetron Red Alliance masih bisa mempertahankan kemenangannya, memantau ke arah depan dari seorang Liquid masih belum ditembakin, terus menerus informasi yang dicari, dan ini semuanya benar-benar masih sabar banget sih. Ya benar-benar sabar pemain-pemain dari Bigetron dan juga pemain-pemain dari Box. Namun kalau kita melihat nampaknya Yuhai dengan beraninya sudah melakukan penyeberangan seorang diri saja mencari pemain-pemain dari Box. Dekat dengan Yuhai ada seorang Saudullah juga melakukan spray ke arah depan juga kali ini dengan UMP, walaupun belum ada hit yang masuk ke arah pemain-pemain dari Box, namun dipukul mundur setidaknya Box di titik ini. Oh, ini benar-benar nekat banget sih menurut gue pergerakan dari Yuhai, tapi apakah bisa untuk menumbangkan satu player dari Box, sementara satu player yang menggagalkan atau membatalkan kokongan granatnya masih berdansa juga di belakang sana. Yuhai udah mulai menyisiri satu rumah, nggak jadi, sedikit tarik mundur, dan setup dari Bigetron Red Alliance hanya dua saja yang berdekatan, Yuhai dan juga Liquid, sementara waktu dan duanya yang lain berada di ujung-ujung. Zuxi kali ini mengambil spot di belakang sebuah seng untuk bisa melakukan backup dari sebelah kiri ke arah kasino. Ya betul sekali, kalau kita lihat setup dari Bigetron benar-benar bagus. Mereka bisa melihat dari berbagai angle, bahkan kiri dan juga kanan kasino sudah diisi oleh dua pemain yang berbeda dari Bigetron. Namun kuncinya adalah ada satu pemain yang berada di titik yang berbeda. Tadi kalau kita lihat itu dia. Satu pemain dari Box. Soaz. Ini pemain yang juga harus diwaspadai karena dia sempat bermain untuk tim talent juga. Dan dia sempat menjadi bintang di tim talent, saat ini bermain untuk Box dan berada di titik yang berbeda. Betul, gue setuju sama Soaz ini juga. Emang beberapa gameplaynya itu cukup menarik, tembakannya cukup mengerikan dan bisa dibilang cukup keras gitu lah ya. Salah satu player bintang untuk di Box Gaming itu sendiri. Tapi sementara Tigan yang kali ini sudah mulai memegang M429. Senjatanya cukup mematikan, tapi mungkin masih belum ada extendednya ya, atau mungkin belum di reload secara penuh. Masih 50 peluru aja dan ada beberapa suara tembakan yang sudah mulai terdengar, tapi semua player dari masing-masing tim kali ini masih berusaha untuk mencari angle shot yang berbeda terlebih dahulu. Oh no, Bigetron Red Alliance sudah berusaha untuk melakukan penyisiran, tapi Yuhai tidak sadar dengan dari Tigan. M249 yang cukup menyakitkan dari lantai 2 menembak ke arah bawah, satu down, dan Liquid hampir saja tertakedown. Begitu low darah yang dimiliki oleh Liquid. Ya masih bisa untuk setidaknya menghindari tembakan-tembakan tersebut, namun revive juga sedang dilakukan oleh seorang Ryzen menuju ke arah Yuhai. Yuhai sudah bangkit kembali kali ini, langsung saja lari ke arah depan untuk melakukan healing terlebih dahulu, namun juga ada utility yang dilemparkan tadi oleh seorang Ryzen. Kembali kita melihat di area ini spray juga kembali dilakukan, satu pemain dari Box juga tumbang di sana. Headshot kembali didapatkan. Ada yang datang lagi, namun Ryzen harus berhati-hati karena di backstep dari belakang, dan 1, 2, 3 kali ini ternyata juga tersungkur ke arah tanah. Sama-sama tersungkur, headshot juga terjadi di sana. Kembali Yuhai pun dipulangkan dan ternyata Bigetron harus dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, gila-gila ini early fight yang benar-benar intens banget, dan nice try, mau gak mau kita harus ucapkan untuk Bigetron Red Alliance karena lagi-lagi beradu nasib di PK2. Dan mungkin tadi kesalahan pertamanya itu mungkin karena tidak aware dengan Tigan yang ada di lantai 2. Dan itu benar-benar sebuah tactical yang cukup mengerikan juga, dengan adanya Tigan yang jongkok aja, dia nungguin sampai Bigetron Red Alliance melakukan penyeberangan ke arah kasino. Dan akhirnya itu menjadi sebuah trap atau perangkap untuk para player dari BTR. Semuanya rata di kasino kan ya berarti? Betul sekali, semuanya fight di arah kasino. Dan kalau kita lihat tadi dari tim Box, saat satu pemain knockdown, saat pemain-pemain Bigetron sudah masuk ke perangkap mereka, langsung ada yang loncat keluar, muter lewat pintu depan area di titik ini. Dan kembali kita melihat nampaknya Box berdekatan dengan V Gaming juga. Di seberang mereka ada Live Cap, namun Onyx memang masih terus berjibaku di areanya. Ya benar, masih ada di pinggiran zona ya untuk EVOS, dan juga Box berada di bagian lower ground. Tapi ini V Gaming dapetin tempat yang enak sih. Ini ada satu rumah di titik tengah juga. Namun memang di sekitar mereka ada banyak sekali tim. Seenggaknya mereka bisa menculik tim-tim lain juga. Yang pasti kita terus spam hashtag IndoPride-nya teman-teman. Kita berikan positive vibes terus-menerus di bagian kolom komentarnya. Karena mau bagaimanapun juga support kita adalah hal yang paling penting buat para player ini.
Dan kembali pecah nampaknya fight antara dua tim yang memiliki Impala sebagai drop zone-nya, yaitu Genesis Dogma serta EVOS. Ada granat yang dibuka tadi, satu pemain dari EVOS harus tersukur ke arah tanah, namun kembali kita melihat kali ini duel utility. Pecah di area ini, tapi ternyata tidak hanya mengincar EVOS, pemain-pemain Genesis Dogma juga mengincar AE. Wow, terjepit ternyata ya kalau kita lihat posisi dari GD. Ada RRQ juga di bagian bawahnya dan di kanan ada tim lain juga. Agak sedikit kesulitan nampaknya satu player dari bot berhasil diamankan dan RRQ bakal langsung nabrak begitu saja. Sebuah bagi sudah dikendarai oleh Nerpeko. Semakin mendekat ke arah satu player, boom di depan sana dan tembakan masuk Nerpeko. Ternyata yang ter-takedown dan trading mungkin akan terjadi untuk sementara waktu, dan juga Valdemar yang ternyata harus memakan granat dari Alter Ego. Kembali ada sebuah smoke yang di-pop up terlebih dahulu di area Shake yang dikuasai oleh seorang Booms untuk menutup angle shoot dari satu arah. Karena mereka akan coba fokus dulu ke arah satu tim, tapi ternyata granat kembali on point dari seorang Super Una menuju ke arah pemain RRQ. Kocar kacir mereka di dalam smoke-nya. Dan itu dia, hilang satu pemain. Valdemar harus dipulangkan. Ada sebuah bakaran juga, semuanya dilempar. Kalau tas bisa dilempar juga dilempar. Ditimpuk kali ini semua pemain dari RRQ. Ditimpuk terus menerus utilities berbagai macam yang dimiliki oleh Alter Ego. Pokoknya timpuk more ya. Dan ternyata kali ini masih sedikit blind spray through the smoke. Masih belum menemukan beberapa player lainnya juga. Dan mungkin akan melakukan disengage terlebih dahulu dari Alter Ego untuk memberikan space kepada mereka. Dan ternyata Onyx bertemu dengan The Xavier dan The Xavier pun dipulangkan. Ya, Xavier sudah pulang ke arah lobby, namun fight tetap pecah di area ini karena semuanya memiliki PR yang sama, harus segera bergerak masuk ke dalam circle-nya. Tapi kalau mereka bergerak sekarang bisa ditembak dengan free dengan sangat jelas oleh tim-tim yang ada di area ini. Nah itu dia, bisa banget di backstep kan ya. Karena lagi-lagi timing dan juga momentum yang akan dimanfaatkan oleh berbagai macam tim untuk bisa survive masuk ke dalam fase berikutnya. Dan saat aku spot pergerakan dari Alter Ego ditembakin terus menerus, nggak bisa bergerak secara leluasa dari Super Una, sedikit tertahan di bagian belakang fortingannya. Dan juga Genesis Dogma kali ini mungkin akan lebih memilih untuk melakukan disengage, tapi tidak, karena Nichil akan melemparkan molotov ke arah depan, memberikan pressuring kepada Asa yang masih berdansa di bagian lower groundnya. Ya, Nichil juga memiliki PR karena boom harus segera di revive di sana. Spray kembali dilakukan, menjaga area ini, dikirim oleh rekan-rekannya untuk menjaga agar Asa tidak bisa naik ke arah high groundnya, agar Asa tidak bisa bergerak dari titik tersebut, dari lower ground tersebut. Namun Nichil juga berpikir untuk segera bergerak karena udah nggak ada waktu lagi. Ini sudah blue zone ke circle yang kelima maksud saya, dan segera bergerak sekarang adalah pilihan yang tepat sebenarnya. Pilihan yang tepat sekali, tapi Genesis Dogma kali ini benar-benar ngotot banget. Dia mau satu elimination point dan Asa last man standing pun harus dipulangkan. Dan Nichil dengan mobilnya akan berusaha masuk, tapi di sisi lain Oni bakal bertemu dengan Box. Kali ini tembakan terus menerus bertubi-tubi, tapi masih ada break. Last man standing yang harus menghadapi 3 player dari Onyx, dan itu dia Box Gaming literally menjadi kotak. Ya, kembali Box kali ini sudah dipulangkan oleh pemain-pemain dari Onyx, bermain dengan sangat luar biasa. 5 elimination sudah dikumpulkan oleh Box, dan yang masih menjadi pertanyaan saya, apakah tadi seorang Nichil berhasil masuk ke dalam circle karena itu udah sakit banget? Harusnya masih ya? Sementara waktu sih kalau kita lihat dari sebelah kanan asetnya ya, masih ada 3 player yang bertahan. Tapi kita belum melihat ke arah mereka karena di sisi lain One More yang berhasil untuk meratakan dan menahan player-player dari victim, menyisakan Fajar seorang diri saja. Dan ternyata Genesis Dogma masih bertahan, masih bisa survive juga. Namun PR-nya kali ini agak cukup berat. Mereka harus menerabas barikade dari EVOS di depan sana. Kembali fight pecah di area ini antara dua tim yang memang sering sekali bertemu, yaitu Genesis Dogma serta EVOS. Pertemuan yang terjadi, Nichil menjadi korban di antara pertemuan ini. Berada di area tengah tadi, ada sebuah gempuran yang dilakukan oleh KF dan juga Microboy yang masih bertahan. Tapi Microboy juga low HP-nya, KF melakukan tembakan-tembakan juga, namun smoke sudah mulai di pop up di area ini. Dari sisi lain Bonafide satu pemain pun tumbang. Ada sebuah push yang dilakukan oleh seorang Satar. Tembakan juga dilakukan kali ini oleh Booms untuk melakukan backup dari belakang. Two versus two situation kali ini antara Gede dan juga EVOS. Tembakan ke arah depan, satu player berhasil diamankan. Hampir Microboy masih bisa bersembunyi di belakang sana, tapi Satar bakal langsung nge-push ke arah dalam, berdansa di bagian smoke-nya. Masih bisa menembaki nampaknya, tapi Microboy pun harus ter-takedown. Dan ternyata ada balasan tembakan dari area yang lain. Satar masih bertahan juga dengan Booms. Dua-duanya sama-sama low HP. Dan juga EVOS masih the last man standing. Tapi kali ini V Gaming harus berhadapan juga dengan Onyx Indopret. Let's go teman-teman. Ya, sangat banyak sekali fight pecah antara tim Indonesia berhadapan dengan Indonesia. Bahkan ternyata EVOS pun harus dipulangkan ke arah lobby. V Gaming maju ke arah depan. Tapi kita melihat masih ada Raffi berada di area yang berbeda, melemparkan utility juga menuju ke arah pertahanan dari V Gaming. Harus segera melakukan tembakan juga kali ini Raffi. Namun V Gaming juga memiliki PR karena mereka harus segera revive satu pemainnya.
Iya, sedikit ada space dan Chua diutus untuk maju ke arah depan. Masih terus-menerus memberikan spray ke arah Raffi, tapi Raffi masih ada beberapa smoke yang bisa di set up terlebih dahulu. Memperlambat temponya, tapi Chua nampaknya tidak mau memperlambat sama sekali. Bakal langsung dimajuin begitu saja, tembak. Dan ternyata Onyx yang harus dipulangkan. Nice try Onyx. Karena sudah mendapatkan 9 elimination point, setidaknya ini bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan sangat baik sekali. Sudah memulangkan banyak sekali tim sedari tadi Onyx. Memang mungkin bisa dikatakan sudah mulai menipis utility dan juga persediaan yang dibawa oleh pemain-pemain Onyx. Peluru juga, namun kalau kita berpindah ke arah yang lain, maybe masih terus melakukan pressure ke arah One More yang sedang melakukan proning di area tersebut. Ya gila-gila, Livescape masih lengkap loh dengan 4 orangnya. Dan dia dapetin zona atau area yang bisa menembaki ke arah depan. Genesis Dogma, sayang sekali mereka sudah bertahan sejauh ini. Nice try GD, berarti ini menyisakan 3 tim. Livescape, V-Gaming, dan juga One More. Tenang teman-teman, Indonesia masih punya Livescape. Kembali kita melihat tampaknya fight kembali pecah ternyata antara V-Gaming berhadapan dengan One More terlebih dahulu karena mereka sangat berdekatan sekali, sudah saling men-spot, sudah saling memantau juga berada di titik tersebut. Area jerami yang dikuasai oleh One More sudah terus diberikan pressure oleh pemain-pemain V-Gaming. Smoke juga kembali pop up untuk menutup vision dari pemain-pemain Livescape terlebih dahulu karena Livescape berada di area belakang dari V-Gaming. Ya, ini bagusnya adalah V-Gaming masih fokus dengan One More. Ya. Livescape masih dicuekin begitu saja. Dan semoga Livescape bisa menjadi third party yang baik karena Kato tadi baru saja melemparkan sebuah utilities ke arah depan. One More yang terjepit dari kiri dan kanan masih stuck di bagian lower groundnya juga, masih belum berani untuk membuka kepalanya dan mereka semua berusaha untuk memainkan temponya. Itu ada sebuah jalanan yang cukup berbahaya. Kalau misalkan misalkan terlalu agresif, itu bakal menjadi santapan lezat untuk tim lain pastinya. Ya, harusnya Livescape sadar mereka tidak perlu melakukan penyeberangan, mereka hanya perlu menunggu fight untuk fight terjadi di area tersebut dan juga fightnya selesai maksud saya. Dan kita melihat kembali kali ini bahkan banyak sekali utility yang dilemparkan tadi oleh kedua tim yang sedang berperang antara V-Gaming dan juga One More. One More menyisakan Baki kalau kita lihat, sementara V-Gaming masih 3 pemainnya. Namun kita belum tahu apakah masih ada pemain-pemain One More yang lain. Ya masih ada di belakang, di luar circle. Tapi tidak masalah Sanskui, karena circle-nya berpihak untuk Livescape. Ini saatnya kita menggaungkan Indo Pride kita. Semoga Livescape bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner pastinya untuk di Miramar kali ini. Sementara waktu Porsche yang sudah termakan oleh sebuah granat harusnya agak sedikit kesulitan untuk V-Gaming karena zonanya sebentar lagi akan bergerak. Mereka tidak bisa terlalu berlama-lama dan itu dia granat lagi dan lagi. Kato, the mastermind of Livescape kali ini benar-benar memberikan tekanan yang cukup mengerikan untuk V-Gaming, Sanskui. Ini dia yang saya katakan di awal, Livescape memang memiliki kekuatan saat mereka harus fight di area Miramar dan mereka menunjukkan hal tersebut di match kali ini. Kato menunjukkan kelasnya di mana dia berulang kali utility-nya sangat-sangat on point menuju ke arah pemain-pemain dari V-Gaming. Namun tidak hanya V-Gaming saja karena One More juga akan coba dicari. One More akan coba dipulangkan oleh pemain-pemain Livescape. Satu sudah tumbang di sana. Ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh Audrey juga. Toms ternyata memiliki angle shoot yang cukup jelas menuju ke arah pemain-pemain dari One More. Ini harusnya ada kemenangan besar. Kita berharap pastinya untuk Livescape. Dan sementara waktu circle-nya sudah mulai bergerak secara perlahan. One More, kalau misalkan dia gerak sekarang, dia bisa ditembakin sama V-Gaming. Tapi V-Gaming mau gak mau dia harus keluar juga dari celahnya karena Blue Zone udah terlalu menyakitkan dan itu dia Play Zone. Langsung menumbangkan satu player dari V-Gaming. Kato masih bertahan di belakang sana. Granat demi granat terus dilontarkan bertubi-tubi ke arah player-player dari One More. Masih bertahan, nggak mau keluar sekarang juga dan V-Gaming mungkin akan merelakan nyawanya ke Blue Zone aja. Ya karena Chua hanya bisa melakukan healing di mana sekarang fightnya berpindah antara Livescape dan juga One More. Livescape benar-benar menguasai match ini, benar-benar menguasai area ini karena circle-nya masuk ke dalam Livescape dan juga mereka sudah mulai melakukan inisiasi mengirimkan satu pemainnya untuk menuju ke pertahanan dari One More, mencari angle shoot yang jelas, mencari sebuah celah menuju ke arah One More. Ada sebuah tembakan juga karena One More sadar ternyata ada yang sudah melakukan penyeberangan ke titik tersebut. Yes, dan ternyata berhasil untuk melemparkan granat terus-menerus ke arah Nguyen. Tercicil damage-nya. Whiteys berusaha untuk keluar tapi masih belum berani juga karena Toms langsung melakukan regroup. Balik mundur ke arah belakangnya. Let's go teman-teman, Indo Pride karena ini saatnya satu player berhasil didapatkan oleh V-Gaming. Nguyen tumbang di depan sana. Dan sudah Baki dan juga Whiteys masih belum bisa keluar juga dari celah ini. Tembakan bertubi-tubi masuk ke arah dalam tadi Audrey dengan baginya. Begitu ganas, Rakas sekali agresif. Tembakan kali tapi dapatkan 2. Tersisa Baki seorang diri dan mungkin inilah saatnya untuk winner-winner chicken dinner disabet oleh Livescape. Makan saus pakai kedong dong. Livescape nih bos, senggol dong. Asik Indonesia.